Halo teman-teman, kini kita akan mengetahui apa itu activity diagram, serta kita juga akan membuat activity diagram menggunakan Star UML. Nah, sebelum kita akan membuat activity diagram, kita perlu tahu nih definisi dan tujuan dari dibuatnya activity diagram itu buat apa sih? Activity diagram adalah diagram yang menunjukkan alur aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau menggambarkan proses atau alur kerja yang terjadi dalam sebuah sistem secara urut. Kemudian activity diagram merupakan versi lengkap, detail, dan pengembangan dari use case diagram. Kemudian activity diagram dapat digunakan untuk menunjukkan proses, langkah, atau tindakan apa saja yang perlu dilakukan aktor terhadap sebuah sistem. Nah, di sini activity diagram itu seperti kita menggambarkan proses bisnis atau langkah-langkah ketika kita menggunakan aplikasi. Nah, activity diagram ini dibuat berdasarkan use case yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi sebelumnya kita harus tahu use case-nya itu seperti apa. Kemudian dari use case itu, dari user bisa melakukan apa saja itu. Nah, si pembuat activity diagram ini akan membuat step-stepnya per use case. Jadi semisal ada 3 buah bubble use case, maka kita harus membuat 3 buah activity diagram. Kira-kira seperti itu. Kemudian tujuannya buat apa sih? Activity diagram ini untuk menjelaskan proses secara urut. Kemudian dalam bisnis biasa digunakan untuk menggambarkan urutan proses bisnis. Yang ketiga, memberikan kemudahan dalam memahami proses dalam sebuah sistem. Kemudian keempat, mengetahui aktivitas aktor atau user berdasarkan use case diagram yang telah dibuat sebelumnya. Sudah dijelaskan secara singkat kalau activity diagram ini adalah untuk menggambarkan suatu proses bisnis atau langkah-langkah ya teman-teman. Nah, kemudian kita juga perlu tahu simbol-simbol yang ada di activity diagram. Karena dia adalah anggota dari diagram UML, maka standarisasi dari simbol harus diperhatikan ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk simbol-simbolnya. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri saja. Kemudian ada simbol tambahan yaitu join dan fork. Nah, join dan fork ini adalah sebuah simbol untuk menggambarkan proses dari activity yang prosesnya itu paralel. Jadi harus dijalankan bersamaan seperti itu. Kemudian ada merge sebagai tambahan juga. Merge ini bisa untuk pertemuan dari antara decision yang ada. Nah, seperti itu kira-kira. Mungkin untuk simbol-simbol teman-teman bisa baca untuk lebih lengkapnya, searching aja di Google. Nah, kira-kira seperti ini untuk gambaran dari penggunaan simbol-simbol yang ada. Bisa dilihat di sini, ini adalah initial node, yaitu dimulainya suatu activity. Kemudian masuk di sini ada tanda diamond ini, dia adalah decision. Kalau diamondnya itu panahnya arahnya ke proses lain, maka dia adalah decision ya. Jadi decisionnya itu kalau dia tidak ke arah yang ini, ke proses ini, atau dia bisa lanjut ke arah yang ada di sini. Nah, di sini itu namanya merge. Dia akan menggabungkan hasil dari decision. Sebenarnya nggak harus menggabungkan sih, tapi biasanya kan ada pertemuan tuh. Ketika kita memilih sesuatu, nanti di akhir akan ada suatu proses bisnis yang sama. Nah, seperti itu. Jadi bisa ditemukan menggunakan simbol merge. Kemudian untuk yang persegi ini adalah proses, activity-nya apa gitu. Jadi harus digambarkan dengan kata kerja ya. Jadi kira-kira ini dia di activity sedang ngapain gitu. Step-stepnya apa. Kemudian di sini ada garis yang menunjukkan 2 buah activity yang dilakukan bersamaan. Jadi fork itu adalah suatu proses yang memulai sebuah kegiatan paralel. Jadi paralel ini harus dilakukan semua ya. Jadi bukan memilih, tapi di sini kita melakukan keduanya. Sistem itu akan otomatis melakukan keduanya. Mungkin contohnya seperti itu. Kemudian dari kegiatan paralel itu, mereka akan bertemu nih. Hampir mirip sama merge ya, mempertemukan kegiatan yang paralel. Tapi bedanya kalau sama merge, dia kalau join itu adalah pertemuan hasil proses paralel, bukan decision. Seperti itu. Nah, kemudian lanjut ke merge-nya ini. Kemudian dari merge akan ada suatu activity dan di akhir akan ada activity final node. Dan ini adalah akhir dari activity
diagram. Kemudian ini adalah salah satu contoh skenario activity diagram. Nah, di sini ada 3 swim lane. Mahasiswa, data center, dan sistem UI siasat. 3 swim lane ini menggambarkan 3 user ya. Jadi masing-masing swim lane itu terdiri dari satu jenis user. Nah, nanti skenarionya seperti ini. Mahasiswa membuka web siasat. Kemudian di siasat itu kan kita akan menampilkan halaman login. Nah, ketika setelah login, saat login mahasiswa memasukkan NIM dan password. Setelah itu, data center akan memverifikasi NIM dan password apakah sudah benar atau enggak. Nah, makanya akan ada decision. Jika benar, maka UI siasat akan menampilkan halaman home siasat. Nah, jika salah, sistem UI siasat tetap menampilkan halaman login dan muncul tulisan NIM atau password yang Anda masukkan salah. Berarti harus sampai benar kalau mau masuk ke homepage siasat. Kemudian sistem UI siasat menampilkan halaman home siasat. Setelah itu, mahasiswa memilih menu registrasi mata kuliah. Selanjutnya, sistem UI siasat menampilkan daftar kode mata kuliah prodi. Nah, bisa kalian bayangkan ketika kalian mengambil mata kuliah ya. Kemudian mahasiswa memilih kode mata kuliah prodi. Setelah itu data center memverifikasi apakah jadwal kuliah bertabrakan, apakah SKS sudah melebihi, apakah masih ada kuota kursi. Jadi ada beberapa parameter yang dijadikan kondisi di sini ya. Kemudian jika decisionnya itu outputnya itu ternyata bisa untuk diambil, maka mata kuliah dapat dipilih. Kemudian sistem siasat menampilkan mata kuliah di kartu studi. Nah, kalau verifikasinya itu ternyata ada salah satu parameter yang ditolak atau lebih dari satu, itu nanti mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah, jadi nanti ditolak. Kemudian mahasiswa perlu mengambil kode matkul lain, jadi gampangnya ngambil kelas lain. Kemudian setelah itu sistem UI siasat menampilkan mata kuliah di kartu studi. Jadi teman-teman nanti bisa ngecek. Biasanya kalau kita di siasat itu di sebelah kiri ya, itu ada semacam pratinjau dari kartu studi. Nah, itu kan ada tampilan di situ mata kuliah yang sudah diambil seperti itu. Nah, setelah itu data center akan menyimpan mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa. Nah, setelah itu berarti proses pengambilan mata kuliah untuk satu mata kuliah selesai ya. Jadi kalau mau ngambil mata kuliah lagi berarti kita ngulang dari awal seperti itu. Nah, selanjutnya akan kita buat diagramnya menggunakan Star UML. Oke, setelah kita tahu dari skenario apa saja yang akan dilakukan, selanjutnya kita akan membuat diagramnya di Star UML. Nah, teman-teman nanti bisa cek ke sini. Kemudian nanti kita bisa add diagram. Teman-teman cari yang activity diagram. Nah, nanti akan ada di sini activity diagram. Nah, di sini nanti juga berbeda buat tools-toolsnya. Jadi ini pasti nanti akan berubah sesuai dengan activity diagram ya. Nah, ini teman-teman bisa expand buat activities yang advance. Nah, yang pertama kita akan membuat sesuai dengan usernya. Usernya ada 3, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini ada mahasiswa, data center, dan sistem UI siasat. Nah, skenarionya yang pertama mahasiswa membuka web siasat. Tapi sebelumnya kita akan membuat swim lane-nya dulu. Karena ada 3, jadi kita bikin 3. Yang pertama ada mahasiswa. Kemudian kita tambah lagi. Kemudian ada sistem siasat. Selanjutnya ada swim lane untuk data center siasat. Oke, selanjutnya kita akan merapikan. Kita akan tata supaya swim lane-nya bisa rapi. Nah, ini bisa teman-teman adjust buat size-nya. Aku bikin agak gede. Oke. Nah, ini tinggal ditaruh di samping-sampingnya aja gitu. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, selanjutnya kita lihat di skenario lagi. Skenario yang selanjutnya adalah mahasiswa membuka web siasat. Nah, untuk membuka dari awal activity ini kita pakai yang ini, initial. Nah, ini harus kita pakai ya sebagai standar kita memulai. Oke, kemudian prosesnya yang pertama mahasiswa mengakses web
siasat itu ya. Jadi nanti mungkin bisa dikasih info webnya apa gitu, tapi ini supaya lebih singkat aja. Nah teman-teman, ini kan kepanjangan ya. Nah ini bisa teman-teman masuk ke format, kemudian word wrap. Nah di sini nanti teksnya akan menyesuaikan sesuai dengan adjustment yang kita buat pada prosesnya. Nah seperti ini ya. Selanjutnya, apalagi nih skenario. Selanjutnya, sistem UI siasat akan menampilkan halaman login. Maka ini menampilkan UI login. Jadi untuk login nanti akan ditampilkan UI-nya. Oh ya, ini kalau kita kan udah pakai ini ya, Swimlane ya, usernya apa saja. Nah ini kita nggak perlu nyebutin lagi usernya siapa, jadi ini mahasiswa bisa kita hapus aja. Nah lebih singkat gini karena kan sudah tahu dia di Swimlane apa. Selanjutnya, setelah menampilkan login, mahasiswa memasukkan NIM dan password. Jadi di sini ya, di sini mungkin mahasiswa masukkan info login, itu aja. Kita format word wrap seperti ini. Oke. Nah ini harus kita ini ya, buat ngerelasiin step-stepnya. Kita pakai yang di sini, control flow. Nah ini kita dari initial kita tarik ke mengakses web siasat. Kemudian kita ambil lagi, habis mengakses, menampilkan UI login. Kemudian habis itu mahasiswa masukkan info login. Oke, ini akan kupanjangin dulu supaya, karena ini kan masih banyak. Swimlane-nya bisa di-adjust juga untuk size-nya. Oke. Oke, selanjutnya, setelah masukkan NIM dan password, data center akan memverifikasi NIM dan password. Nah ini kan harus melalui sistem dulu ya. Jadi untuk perantaranya nanti, ini kegeser. Nanti dari sistem akan request validasi info login, itu aja. Jadi nanti dari sistem dia akan mengkonfirmasi dulu nih ke data center, kira-kira itu untuk info loginnya udah bener atau enggak, gitu. Oke, kemudian di sini kita untuk verifikasi berarti kita bisa pakai decision ya. Di sini kita kasih decision. Nah, decisionnya emang cukup gini aja, emang agak berbeda dengan flowchart. Jadi kalau di flowchart itu dia kan kita ngisi tulisannya itu di dalam segitiganya ya. Kalau di sini kita bisa tuliskannya itu di flow-nya, di garis relasinya. Nah, decision-nya, oke, ini harusnya action dulu ya. Decision-nya kita lihat lagi. Jika benar UI siasat akan menampilkan halaman home siasat. Berarti di sini kita action-nya kita tambah dulu. Homepage siasat. Nah, untuk decision flow-nya seperti ini. Nah, ini kita sambungin dulu dari request validasi ke decision. Setelah itu, jika salah, NIM atau passwordnya salah, dia akan menampilkan UI login lagi. Nah, ini kita bisa tulis di sini jika salah. Nah, ini kita bisa bikin seperti ini supaya lebih jelas. Kemudian jika benar, maka dia akan menampilkan homepage siasat. Oke, jadi dijelasinnya di dalam flow-nya ini ya. Lebih dideketin lagi ke decision-nya supaya lebih jelas dia keterangannya di mana. Kira-kira seperti ini, nggak apa-apa, asal terlihat ya.
Nah, ini mungkin perlu dirapin lagi lah, harus dirapin lagi. Nah, setelah itu kita lihat di skenario. Setelah menampilkan US Siasat, maka selanjutnya mahasiswa memilih menu registrasi mata kuliah. Berarti di sini mahasiswa klik registrasi mata kuliah gitu ya. Oke, setelah itu kembali kita lihat ke skenario. Sistem US Siasat menampilkan daftar kode mata kuliah prodi. Menampilkan kode mata kuliah prodi. Seperti ini ya. Kemudian kita format word wrap. Ini. Nah, ini tinggal ngikutin dari skenario aja ya. Jadi kemudian mahasiswa memilih kode mata kuliah prodi. Memilih mata kuliah gitu ya. Memilih mata kuliah atau memilih kelas. Oke. Kita lihat lagi. Data center akan memverifikasi apakah jadwal kuliah bertabrakan atau kondisi lainnya. Nah, di sini berarti dari sistem itu harus request dulu nih. Sistem akan request info kelas atau mata kuliah yang dipilih. Nah, ini request info itu maksudnya dia akan request info kelas yang dipilih. Nah, ini nanti di data center akan diverifikasi nih, apakah mata kuliah itu bisa diambil atau enggak sesuai dengan parameter atau kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini kita kasih decision lagi. Oke, selanjutnya kita flow mata kuliah request info kelas yang dipilih. Nah, ini kalau dia gagal atau tidak bisa mengambil mata kuliah, berarti akan kembali ke menampilkan kode mata kuliah prodi. Jadi kembali lagi untuk memilih kelas lain seperti itu. Nah, selanjutnya kalau bisa diambil, maka sistem US Siasat akan menampilkan mata kuliah di kartu studi. Menampilkan kelas yang diambil di kartu studi seperti itu ya. Seperti yang tadi, seperti perhatiin jauhnya itu ya, yang di bagian kiri kalau kalian ngambil kelas di Siasat. Kira-kira seperti itulah contohnya. Oke. Sorry, ini lupa aku kasih judulnya. Jika bisa. Nah, jadi jika memenuhi akan menampilkan kelas yang dipilih. Ini jika tidak bisa. Tidak bisa berarti mungkin kelasnya penuh atau bentrok dengan jadwal lain. Seperti itu. Kemudian setelah menampilkan kelas yang diambil di kartu studi, kita lihat skenario lagi. Data center akan menyimpan mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa. Data center menyimpan data kelas yang dipilih. Nah, setelah datanya itu tersimpan, selanjutnya, kalau untuk proses bisnis ini untuk mengambil mata kuliah berarti sudah selesai ya. Nah, kalau sudah selesai, karena sudah tersimpan, itu nanti kita pakainya yang final nih, yang selesai. Yang seperti radio button yang keselect gitu ya. Seperti ini. Nah, ini kita kasih control flow lagi. Oke. Kira-kira seperti itu. Yang pasti ini harus dirapikan juga. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur ya buat flow-nya ini. Nah, ini kan bisa diseret nih. Nanti bisa dirapiin supaya kalau kalau dilihat itu lebih enak
gitu. Nah, kira-kira untuk activity bisnis secara singkat seperti itu. Untuk teman-teman harus diperhatikan kalau nanti kalian membuat activity bisnis itu untuk setiap step-stepnya, mungkin setiap klik, setiap sentuhan yang dipilih itu harus dimasukin ke proses bisnisnya ini, ke activity bisnis. Ke activity diagramnya, supaya nanti kita sebagai kalau kita share ke developer, itu developer atau mungkin UI designer itu tahu ketika kita mencet ini kita akan masuk ke sistem apa, atau mau masuk ke tampilan apa, mungkin kita akan request data ke database atau seperti apa. Jadi harus ditulis secara detail seperti itu ya. Nah, seperti itu untuk activity diagram. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut mengenai activity diagram bisa ditanyakan ke asisten dosen dari masing-masing kelas ya. Mungkin seperti itu. Thank you.